Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita dapat lagi melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-62. Jadi pekan lalu sudah selesai kita bahas sampai 61. Sekarang ayat 62. Saya terjemahkan terlebih dahulu beberapa ayat, mulai ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sesungguhnya hadza ini lahuwal qasasu sungguh dia itu kisah-kisah al-haqqu yang hak, yang benar. Wa ma dan tidaklah min ilahin dari sesembahan illa kecuali Allahu Allah. Wa inna dan sesungguhnya Allah lahuwa sungguh dia itu al-aziz maha perkasa, juga maha mulia, al-hakim maha bijaksana. Fa in tawallau maka jika mereka berpaling, fa innallaha maka sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bil mufsidin dengan orang-orang yang berbuat rusak, yang merusak. Kul katakanlah, ya ahlal kitabi wahai ahlil kitab, ta'alau kalian kemarilah, ila kalimatin kepada satu kalimat, sawain yang sama, atau sebagian memaknainya yang benar, bainana di antara kami, wa bainakum dan di antara kalian. Nah, apa itu kalimatin sawain? Allah bahwasanya tidak na'budah kita menyembah illallaha kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi dan tidaklah kami menyekutukan dengannya Allah syai'an sesuatu pun. Wala yatakhida dan tidaklah menjadikan ba'duna sebagian dari kita, ba'don sebagian yang lain, arbaban sesembahan-sesembahan, min dunillahi dari selain Allah. Fa in tawallau maka jika mereka berpaling, faqulu maka katakanlah, ishhadu saksikanlah, bi anna muslimuna dengan bahwasanya kami orang-orang muslim. Ya ahlal kitabi wahai ahli kitab, lima tuhajjuna kenapa kalian berbantah-bantah fi Ibrahim pada persoalan Nabi Ibrahim.
Wama dan tidaklah unzilatit Tauratu diturunkan kitab Taurat itu, wal Injilu dan kitab Injil, illa kecuali mim ba'dihi dari sesudahnya, dari sesudah masa Nabi Ibrahim. Afala taqilun, maka apakah tidak kalian itu berakal? Ha antum haulai. Kalau bahasa kita napa nggih? Ha antum haulai. Ya, kalian itu. Jadi ha antum haulai kalau dalam tafsir itu satu kalimat untuk menggertak, litanbih, untuk apa? Pokoknya wis kebangetan banget, hus gitu ya kalau dalam bahasa kita nih. Kowe iki lho. Nah gitu ya. Ha antum haulai. Kalian itu, hajastum, kalian berbantah, fima pada apa-apa yang lakum bagi kalian, bihi ilmun, padanya itu ada ilmu. Falima maka kenapa tuhajuna kalian berbantah fima pada apa yang laisa lakum tidak ada pada kalian itu bihi ilmun, padanya pada persoalan itu ilmu. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui, wa antum dan kalian la ta'lamun tidak mengetahui. Makana tidak adalah Ibrahimu Nabi Ibrahim Yahudiyan orang Yahudi, wala Nasraniyan dan tidak pula orang Nasrani, walakin dan akan tetapi karena adalah dia hanifan condong kepada kebaikan, musliman seorang muslim. Wama dan tidaklah kana adalah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam minal musyrikina dari golongan orang musyrik. Sampai di ayat 67. Kembali ke ayat 62. Sudah lewat nggih beberapa ayat, mulai ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keluarga Imran, tentang Maryam, tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam. Kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di antara kisah-kisah itu tidak sesuai yang diyakini oleh orang-orang ahli kitab. Entah itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, gitu ya. Jadi mereka punya versi tersendiri terhadap cerita-cerita tersebut. Mereka kenal siapa yang namanya Isa alaihissalam. Mereka kenal siapa yang namanya Maryam. Mereka kenal siapa yang namanya Imran, Zakaria, Yahya. Itu mereka kenal. Tapi mereka memiliki cerita versi sendiri-sendiri. Yang Nasrani mengunggul-unggulkan Nabi Isa alaihissalam dan Maryam, gitu ya. Yang Yahudi itu malah menjelek-jelekkan Nabi Isa ya, dan juga menjelek-jelekkan ibu beliau Maryam binti Imran, gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita yang sebenarnya terjadi. Siapakah Maryam itu? Siapakah Nabi Isa itu? Gitu ya. Sehingga kita paham, sehingga kita tahu, sehingga kita meyakininya sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjelek-jelekkan mereka,
juga tidak mengagung-agungkan lebih dari semestinya. Yang orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah Tuhan sesembahan, intinya. Maka di ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sungguh ini yang telah Allah ceritakan dalam surat Ali Imran yang telah lewat beberapa ayat sebelumnya, itu kisah yang benar. Tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam, tentang siapa itu Maryam, tentang bagaimana keluarga Imran, Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Yang di sana kita tahu bahwa banyak bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam yang punya putra padahal umurnya sudah tua. Maryam gitu ya, yang mempunyai anak Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 59, "Mathala Isa indallahi kamathali Adam." Gitu ya. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Gitu ya. Yang semuanya itu menunjukkan kepada kita, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok Nabi Isa lahir tanpa ayah? Yaitu kehendak Allah. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, ya kehendak Allah. Nabi Zakaria punya putra, umurnya sudah sangat tua, istrinya dalam keadaan mandul, yaitu semua kehendak Allah. Jadi yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita taati, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk-makhluknya yang punya keutamaan, padahal itu semua pemberian dari Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakimu. Dan sesungguhnya Allah, sungguh dia itu maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya kalau Allah berkehendak sesuatu itu pasti terjadi. Itu Al-Aziz. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menunda, gitu ya. Tidak ada yang bisa mempercepat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingin ada dari hambanya yang lahir tanpa ibu, ya bisa. Tanpa ayah, ya bisa. Tanpa orang tua seperti Nabi Adam, ya bisa. Karena Allah adalah Al-Aziz, dan semua itu, apa yang Allah kehendaki, itu mesti ada kebaikan di belakangnya. Maka disebut Allah itu maha bijaksana. Memutuskan sesuatu, menentukan sesuatu itu mesti ada kebaikan, ada hikmahnya. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling di sini tidak mau, tetap menganggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan, tetap menganggap kalau orang-orang Yahudi tetap menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak hasil zina gitu ya. Maka fa innallaha alimun bil mufsidin. Bahwa mereka itu orang-orang yang merusak gitu ya. Mereka orang-orang yang dalam satu sisi sangat terlalu memuja-muja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dianggap sebagai Tuhan. Yang satu sisi menjelek-jelekkan sangat luar biasa sehingga menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai anak zina. Itu semuanya merusak. Jadi perbuatan berlebih-lebihan dalam membaiki gitu ya, ataupun berlebih-lebihan dalam memusuhi, itu semua hal yang merusak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Kemudian ayat ke-64-nya, Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahlil kitab. Ahlil kitab, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lalu, bahwa ini semua turun kepada orang Nasrani Najran. Jadi ahlul kitab di sini kalau tentang pembahasan turunnya ayat itu kepada orang-orang Nasrani. Kalimat ini, ya ahlul kitabi, ini suatu kalimat yang kata para mufasir disukai oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani. Karena apa? Sebenarnya gitu ya,
Walaupun mereka itu mengaku-aku ikut Taurat, mengaku-aku ikut Injil, itu sebenarnya mereka adalah orang musyrik. Dalam surat Al-Bayyinah kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, gitu ya. Jadi mereka itu orang kafir, orang musyrik, gitu, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang Yahudi masyhurnya ya dengan mengatakan Uzair sebagai anak Allah, orang Nasrani menyatakan Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Itu perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gitu ya, Allah tidak menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada mereka wahai musyrik, itu enggak, gitu ya. Masih ada ya bekas-bekas kebaikan di dalam keyakinan mereka. Maka para ulama mengambil pelajaran dari hal-hal yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini, bahwa dalam berdakwah ya kita juga menggunakan bahasa yang baik, gitu ya. Bukan menggunakan bahasa yang kasar, bukan menggunakan bahasa yang mengintimidasi, gitu ya, menjelek-jelekkan, tidak. Tapi kalau mereka orang yang baik dari satu sisi ya, kalau memang itu baik ya dikatakan baik, gitu ya. Kemudian ditarik kepada sesuatu yang lebih baik agar mereka melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah ahlul kitab, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Nasrani, walaupun sudah banyak penyelewengan, tapi masih ada bekas-bekas kitab, gitu ya, bekas-bekas Taurat, bekas-bekasnya Injil, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk menyeru kepada mereka, ya ahlul kitab. Jadi ada istilah ahlul kitab, ada istilah orang musyrik, gitu, yang mereka sama sekali tidak sama-sama mempersekutukan Allah, tetapi tidak meyakini satu kitab apapun. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Marilah kalian itu, gini ya, menuju kepada suatu kalimat yang benar, yang sama, yang lurus, yang ada di antara ajaran kami dan ada di ajaran kalian. Yaitu apa? Sama-sama ingin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi, mereka mengatakan nyembah Allah. Orang Nasrani, mereka mengatakan nyembah Allah. Kita Muslim, kita juga mengatakan nyembah Allah. Kitab kita Al-Quran, kitab Samawi. Taurat, Injil juga kitab Samawi. Yang sama ini kita ikuti, gitu ya. Yang kita tahu, gitu ya, bahwa isi atau kesamaan atau sesuatu yang benar yang dibawa oleh semua rasul itu adalah alla na'buda illallah. Bahwasanya kita itu tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah itu menjadi ajaran yang dibawa oleh semua rasul. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu semua membawa ajaran tauhid. Bahkan kalau di dalam kitab Ibnu Katsir, beliau ketika menerangkan ayat ini mengutip sebuah surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Romawi. Ini ya, Raja Romawi kan sebutannya Herakles, gitu ya. Kepada Raja Romawi yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah surat yang isinya, ini ya, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Herakles Adzimir Rum. Jadi surat yang isi awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Herakles, pembesar orang-orang Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah akan memberimu 2 pahala. Jadi orang Nasrani kalau masuk Islam itu dapat 2 pahala. Jadi pahala mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan pahala mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau kamu ndak mau, gitu ya, maka atasmu itu dosa orang-orang arisiyin. Sebagian ulama mengatakan arisiyin itu para petani. Konon katanya waktu dulu orang-orang Romawi itu banyak yang bertani. Maka dosa-dosanya petani Romawi ini nanti semua kamu tanggung. Tetapi ada ulama yang mengatakan yang namanya arisiyin itu adalah muwahhidin. Orang-orang Nasrani yang mereka itu masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang wallahu alam masih ada apa mboten nggih. Tetapi sebagian ulama mengatakan ketika itu gitu ya, orang-orang Romawi itu masih banyak yang tidak mengakui gitu ya, atau tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan atau anak Allah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip ayat ini, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Gitu ya. Ini sama. Kita itu sama-sama menyembah Allah, sama-sama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya sama, sudah ada kesamaannya. Ya ayo bareng-bareng menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi ini untuk menarik perhatian orang-orang ahli kitab, khususnya Nasrani, agar mereka mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian dari kami tidak menjadikan sebagian dari kami kepada sebagian yang lain itu sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat, sebuah cerita nggih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini, ada sahabat Nabi yang dari golongan orang Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu ketika Rasulullah menerangkan ayat seperti ini, tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu orang Nasrani. Dan bahkan konon sahabat Adi bin Hatim itu tidak cuma sekedar orang Nasrani, tapi menjadi pemukanya, menjadi orang alimnya orang Nasrani. Saya itu benar-benar tahu bahwa tidak ada orang Nasrani yang menjadikan orang Nasrani yang lain itu sebagai Tuhan. Itu tidak ada. Yang nyembah koncone, yang nyembah sesama orang Nasrani itu tidak ada yang terjadi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah kita itu menjadikan sebagian kita kepada sebagian yang lain itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu yang haram ditaati? Bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang halal, mereka juga ditaati? Nah, itulah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah itu bukan selalu sujud gitu ya, bukan selalu dikasih apa niku? Apa itu jenenge? Sajen gitu ya. Itu tidak selalu seperti itu. Tetapi kalau ada seseorang ngomong yang halal diharamkan, tidak diperbolehkan. Sebaliknya yang haram itu dihalalkan. Kalau ini ditaati, maka itu seakan-akan menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan. Karena yang patut ditaati, yang harus ditaati, yang bisa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun karena mendapatkan izin dari Allah. Jadi itu yang harus kita juga perhatikan. Jangan sampai kita mentaati seseorang padahal itu menyelisihi apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekedar tidak mau, tidak suka, lain lagi, gitu ya. Saya tidak suka minum kopi misalnya gitu ya. Terus kemudian
ndak mau minum kopi, ya boleh gitu. Selagi tidak mengharamkan gitu ya. Artinya halal haram itu ranahnya ranah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar menghindari, ndak mau, ndak suka, itu ya boleh-boleh saja. Kemudian fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, kalian saksikanlah sesungguhnya kami ini orang-orang yang Islam. Jadi kalau mereka yang tidak mau, orang Yahudi tetap berpendirian pada keyakinan mereka, orang Nasrani ya tetap berpendirian pada kenasranian mereka, gitu ya. Mereka tetap Nasrani. Ya, kalian saksikanlah, gitu ya. Kalian sudah kami dakwai, kalian sudah kalian seru, gitu ya. Saksikanlah bahwa kami ini orang Islam. Orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang benar-benar tidak mau berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menyatakan ayat-ayat yang seperti ini mendorong kita untuk bangga dengan keislaman kita. Jadi kita jadi orang Islam itu jangan minder gitu ya. Wah, wong Islam kok ning ngendi-ngendi kalah gitu ya. Wah, angger ning ngendi-ngendi wong melarat kok wong Islam gitu ya. Wong susah kok sing akeh ya wong Islam, yaitu bukan karena Islamnya, karena hal-hal yang lain. Tetapi paling tidak kita harus bangga bahwa kita itu menjadi orang Islam, diberi oleh Allah petunjuk dengan menjadikan kita memeluk agama Islam ini. Kemudian ayat ke-65, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Wahai orang-orang ahlil kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, kenapa kalian itu berbantah-bantahan pada soal Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi yang ditarik gitu, namanya untuk hampir semua agama, atau paling tidak untuk agama samawi. Jadi orang Yahudi itu mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Orang Nasrani itu mengatakan orang Nasrani adalah Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Muslim gitu ya. Kita itu mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Bahkan orang musyrik Mekah pun mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah orang musyrik. Sampai pernah waktu pembebasan kota Mekah, kalau tidak salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki Ka'bah, itu di Ka'bah itu ada gambar yang diyakini oleh orang-orang musyrik Mekah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang melakukan kalau tidak keliru ya bentuk kemaksiatan gitu ya. Ada yang mengatakan sedang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan sedang melakukan ya ritual-ritual tertentu yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Digambar gitu ya. Jadi bukan bentuk patung, tetapi gambar di dinding Ka'bah bagian dalam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah saat pembebasan kota Makkah gitu ya. Ya, itu dihapus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan bohong. Ini bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Orang musyrik pun, penyembah berhala pun mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ya juga menyembah berhala. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Banyak ulama mereka mengaitkan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat di surat Asy-Syu'ara gitu, di ayat yang ke-84.
Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini. Dan jadikanlah aku lisana sidqin fil akhirin. Lisan yang baik pada orang-orang akhir. Jadi kalau salah satu mufassirin mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau itu mendapatkan perkataan-perkataan baik dari orang-orang sesudah beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW kan dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai penyair kan gitu, diolok-olok. Nabi Isa alaihissalam juga dikatakan seperti itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya karena doa beliau ini, semua agama itu tidak ada yang mengolok Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi menganggap Nabi Ibrahim Nasrani, menganggap Nabi Ibrahim orang musyrik, menganggap Nabi Ibrahim adalah orang Islam, menganggap Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, gitu ya. Itu yang terjadi di zaman itu, mungkin ya sampai saat ini, gitu ya. Orang Nasrani yang meyakini Nabi Ibrahim Nasrani, Yahudi meyakini Nabi Ibrahim adalah Yahudi, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berbantah-bantahan, kalian berdebat soal Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu kecuali turun sesudah Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, mereka orang-orang yang memegang Taurat. Padahal di zaman Nabi Ibrahim itu belum ada Taurat. Orang Nasrani mereka yang meyakini dengan Injilnya. Zaman Nabi Ibrahim itu belum ada Injil. Kok kalian katakan Nabi Ibrahim mengikuti Taurat, kalian mengatakan Nabi Ibrahim mengikuti Injil. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, afala taqilun. Apa ora dipikir gitu ya. Kok Nabi Ibrahim itu orang Nasrani gitu ya, meyakini Injil, padahal Injil turun jauh setelah masa beliau. Orang Nasrani itu turun Nabi Ibrahim alaihissalam itu meyakini Taurat gitu ya. Padahal Taurat itu turun sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebagian ulama mengatakan jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu lebih dari 100 tahun. Jadi sangat-sangat jauh gitu ya. Sehingga tidak mungkin Nabi Ibrahim itu ikut Taurat, tidak mungkin Nabi Ibrahim itu ikut Injil. Lah apa yang diikuti oleh Nabi Ibrahim? Ya tauhid gitu ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini ulama juga menegaskan atau memberikan satu pelajaran pentingnya bagi seorang muslim itu untuk mempelajari sirah atau tarikh, sejarah gitu ya. Biar tahu gitu ya. Iki kok Nabi Ibrahim digandengke karo Taurat, Nabi Ibrahim digandengke dengan Injil gitu ya. Ya ndak mungkin masanya Nabi Ibrahim itu jauh setelah masanya Taurat dan Injil itu jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu juga yang pernah terjadi di zaman salah satu khalifah. Datang seorang Yahudi kepada khalifah gitu ya, membawa secarik kertas, saya agak lupa khalifah siapa nggih. Membawa secarik kertas kepada khalifah tersebut, ada tanda cap dari Rasulullah SAW, ada saksi dari sahabat yang Rasulullah itu menggugurkan jizyah dari orang-orang Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar itu kan di bawah wilayah Muslim. Seharusnya mereka itu bayar jizyah, bayar ya bahasanya uang keamanan gitu ya. Muslimin melindungi mereka, Muslimin tidak mengganggu mereka gitu ya. Ya mereka membayar Muslimin, menyerahkan jizyah kepada Muslimin dalam rangka ya ini taat kepada pemerintahan Islam gitu ya. Nah, itu ada surat bahwa Rasulullah itu pernah menggugurkan, artinya tidak mengambil jizyah dari orang Khaybar, Yahudi Khaybar. Nah, karena khalifahnya tidak tahu, manggil seorang ulama ketika itu bernama Khatib al-Baghdadi, kalau tidak salah gitu ya. Dipanggil, ketika dibaca suratnya, ini kena ngapusi.
Loh kenapa? Nah tanda tangannya saja yang menyaksikannya itu adalah Muawiyah. Salah satunya Muawiyah gitu ya. Yang lain itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islamnya itu setelah kejadian perang Khaybar. Ya tidak mungkin gitu ya. Artinya Rasulullah menggugurkan jizyah dari orang Yahudi Khaybar disaksikan oleh sahabat Nabi yang masuk Islamnya jauh setelah itu. Kalau yang menyaksikan itu orang Muslim yang ikut perang Khaybar gitu masih mungkin gitu. Tapi loh orang Islamnya jauh setelah itu kok gitu ya. Dia tidak mungkin itu terjadi gitu ya. Maka artinya ya mempelajari sejarah itu penting gitu ya, agar tidak terombang-ambing atau tidak terbawa arus dengan sesuatu berita yang palsu. Maka di sini Nabi Ibrahim itu zamannya sangat jauh berbeda dengan Taurat dan Injil. Nah tidak itu aja, ha antum haulai hajattum fi ma lakum bihi ilmun. Kalian itu berbantah-bantah pada hal yang kalian itu ada ilmunya. Yaitu tentang Nabi Ibrahim misalnya gitu ya. Nabi Ibrahim sama-sama tahu kalian itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Wis padha ngertine gitu. Artinya keyakinan yang salah yang ada pada mereka itu kalian juga sudah tahu. Itu diudurke gitu ya. Wes genah salah masih uduran, masih berdebat. Dan juga falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilm. Kalian juga berdebat pada hal yang sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya itu sebagian mengatakan ya misalnya tentang tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Orang Nasrani itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Udur-uduran gitu ya. Jadi yang tidak ada ilmunya ya diudurke gitu ya. Berbantah-bantahan padahal sama-sama tidak tahu. Yang sama-sama tahu itu ya juga dibantah-bantahkan gitu ya. Maka ya tadi itu muncul karena hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada mereka, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitab Al-Qur'an sing bener iki kaya piye gitu ya. Kalian tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Maka tadi di ayat 62-nya inna hadza lahuwal qasasul haq. Kisah yang benar yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dari yang sudah saya terjemahkan di pertemuan kali ini, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ditegaskan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Karena istilah Yahudi itu tidak muncul sejak zaman Nabi Isa. Istilah Yahudi itu tidak muncul sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Jadi istilah Yahudi itu muncul setelah itu. Lah apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Ya tauhid, ya Islam, gitu ya. Kalau di kisahnya yang Fir'aun tenggelam itu ya, itu kan juga Fir'aun itu mengatakan amantu bima amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israel beriman kepadanya, dan saya termasuk orang Islam gitu. Karena ya yang dikenal ya wong Islam gitu. Orang yang mentauhidkan, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bukan Nasara gitu ya, karena Nasrani juga munculnya setelah itu. Ada yang mengaitkannya dengan perkataan Hawariyun nggih, nahnu ansarullah. Jadi istilahnya jadi Nasara. Ada sebagian ulama yang mengatakan Nasara dari lokasi tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam, yang bernama Nazaret gitu ya. Jadi diistilahkan kepada mereka orang-orang Nasara. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu adalah orang-orang Nasara. Yang zaman Nabi Isa ya tidak dikenal istilah seperti itu. Nabi Isa apa yang dia bawa? Ya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan oleh Allah, walakin kana hanifan musliman. Beliau itu orang yang hanif,
Hanif itu condong. Tapi condongnya itu dari kejelekan kepada kebaikan. Jadi bukan condong terus berarti miring, menyimpang, itu bukan. Tapi kecondongan di sini hati beliau, perilaku beliau itu ya baik gitu ya. Tidak mendekati kejelekan tetapi condong kepada sesuatu yang baik. Musliman, beliau adalah orang yang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan dari golongan orang-orang musyrik. Orang Yahudi mereka meyakini Allah punya anak. Orang Nasrani mereka meyakini Allah punya anak. Orang musyrik Mekah mereka meyakini bahwa Allah punya anak. Malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Dan mereka meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu dari golongan mereka. Itu sesuatu keyakinan yang salah. Dan Allah menegaskan wa ma kana minal musyrikin. Artinya kalau kalian mengikuti atau mengakui dengan kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kalian jangan mempersekutukan Allah, kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya seperti itu. Jadi kecintaan mereka kepada Nabi Ibrahim ya seharusnya menjadikan mereka seorang yang muslim, menjadikan seorang yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai ayat ke-67 gitu. InsyaAllah ayat ke-68 kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Inilah yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang terjadi terhadap keyakinan orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kita menjadi mantap, kita menjadi kokoh di dalam keislaman ini, tidak terombang-ambing dengan fitnah-fitnah, tidak terombang-ambing dengan was-wasah yang muncul yang menyebabkan kita berani mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kisah-kisah yang seperti ini kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah, menjadi orang yang selalu menyerahkan diri kita, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.